هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجيز عن إصلاح ما فسد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suri wa ma'mun wa salahi syai'in zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi ahli kulli syai'in jalibah li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wa rusul wa salahil jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa anna Allah yakhtimu lana wa lakum bi husnil khatimah ba'da umrin tawilin fi ta'atillahi wa rasulih ma'al lutfi wal afi wal afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahil ghaffar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada ini malam kita akan membaca, mengkaji babul haji. Bab apa? Bab haji. Babul haji. Huwa bi fathi awalihi wa kasrihi. Al-hajj babul haji. Pertamanya itu fathah ha, terakhirnya kasrah. Babul haji. Jadi namanya mudhaf ilaih. Haji lughatan, haji menurut lughah, menurut bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Artinya apa? Haji secara bahasa itu artinya al-qasdu, yaitu menyengaja. Jadi perginya itu sengaja, bukannya pesawat jalan tentu di Mekah nggak sengaja, bukan. Jadi secara bahasa dia tuh sengaja. Au kasratuhu ila man yu'azzamuhu. Au kasratuhu ila man yu'azzamuhu. Atau haji menurut bahasa juga kita artikan artinya apa? Kasratuhu, yaitu memperbanyak, menurut apa namanya, menurut lughah, memperbanyak kepada sesuatu yang diagungkan. Jadi membanyak memuji. Wa syar'an, dan menurut syariat, menurut syarak, haji itu qasdul ka'bati ilan nusuk. Jadi haji menurut lughatan, menurut lughah, menurut bahasa al-qasdu au kasratuhu ila man yu'azzumuhu. Artinya perginya itu menyengaja, dan di dalam perjalanan haji itu selain ia sengaja, dia juga sengaja mengagungkan, ya, mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Allah.
dan ucapan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu menurut bahasa. Kalau menurut syariah, menurut syara istilah qasdul Ka'bah linusuk. Jadi sengaja pergi menuju Baitullah yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah linusuk, untuk menunaikan ibadah haji dengan tata cara, rukun, syarat, sahnya yang akan dibahas diterangkan selanjutnya. Wa huwa minasyara'i al-qadimah. Qadimah itu zaman dahulu. Jadi haji itu telah difardukan terhadap umat-umat terdahulu, bukan umat akhir zaman aja nih. Kita kan termasuk umat akhir zaman. Jadi haji itu bukan diwajibkan hanya buat umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad, bukan, tetapi wa huwa minasyara'i'il qadimah. Jadi ibadah haji itu sudah termasuk syariat yang dipardukan atau dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Waruya anna anna Adama alaihi salatu wassalam hajja arba'ina hajjatan minal hindi masyan. Waruya, bahwasanya anak Adam alaihissalam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu beliau juga pergi haji arba'ina hajjan, 40 kali. Arba'in itu artinya 40 hajjan. Jadi Nabi Adam itu mengerjakan haji sebanyak berapa kali? 40 kali. Jadi kan syariat haji bukan syariat yang baru. Jadi syariat haji adalah syariat qadimah, syariat yang telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Nabi Adam pun mengerjakan haji sebanyak arba'ina hajjan minal hindi, dari Hindi itu India, masyan, dengan berjalan kaki. Jadi Nabi Adam di India jalan kaki ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Itu sanggup gak tuh? Ya dulu kan belum ada pesawat. Gitu. Wa anna Jibril qala lahu, dan bahwasanya itu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada siapa? Adam. Ya, menerangkan, berkata, innal malaikata kanu yatufuna qabla bihadzal bait sab'ata alafi sanah. Jibril juga menerangkan, tadi kan Nabi Adam haji sebanyak 40 kali dari India dengan berjalan kaki. Kata malaikat Jibril bahwasanya seluruh malaikat itu tuh, bahwasanya para malaikat itu tawaf qabla bihadzal bait, sebelum atau di tawaf itu memuteri rumahnya. Itu artinya apa? Ya Baitullah ini nih, Baitullah yang di bumi, Baitullah yang di arsy itu namanya Baitul Ma'mur. Malaikat sudah tawaf. Berapa lama dia tawaf? Ya, malaikat itu telah melakukan tawaf di Baitullah selama sab'ata alafin, sab'ah 7, alaf 1000. Berarti berapa ya? 7000. Alaf 7000 sanah, 7000 tahun. Qala Ibnu Ishaq lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajjah. Ibnu Ishaq berkata, Allah tidak mengutus nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali telah menunaikan haji. Jadi dari Nabi Adam, terus Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh,
Ibrahim. Semuanya tuh telah berhaji. Bahkan setelah Ibrahim juga Nabi Ibrahim panggil untuk haji, berhaji semua para nabi. Bahkan malaikat juga telah tawaf di situ selama 7.000 tahun. Jadi itu memang Ka'bah itu adalah rumah yang dijadikan untuk ibadah pertama di muka bumi. Jadi malaikat itu juga bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau di langit dia di Baitul Ma'mur, di bumi Baitullah. Di Baitullah juga malaikat tawaf, sampai sekarang pun tawaf. Jadi kalau misalnya Covid kayak kemarin kejadiannya, kurang 7.000 malaikat, 7.000 jamaah yang tawaf, maka malaikat yang ngelengkapin. Jadi malaikat sampai detik ini pun ikut tawaf di dalam pada tawaf di Ka'bah Baitullah. Walladzi syarraha bihi ghairahu annahu ma min nabiyyin ila hajjan khilafan liman istanna hudan wa sholihan. Tadi kan diterangkan bahwa seluruh nabi-nabi telah mengerjakan haji, ya. Tapi ulama selain Ishaq tadi, Imam Ishaq menerangkan bahwa sesungguhnya tiada seorang nabi pun kecuali telah melakukan haji. Lain halnya menurut pendapat yang mengecualikan. Siapa yang kecualikan? Yang tidak ikut pergi haji. Khilafan liman istasna huwa hudan wa sholihan. Nabi Hud dan Nabi Soleh. Cuma dua itu aja katanya sebagian ulama. Wassalatu afdalu minhu khilafan lil qadi. Menurut qadi, ya, bahwa sholat itu lebih afdal dari haji. Sholat gitu. Wa furida fi sanatis sadisah wa furida fi sanadis sadisati ala as-shahah. Ibadah haji lebih afdal. Kan tadi wassalatu afdalu minhu, ibadah haji itu lebih afdal daripada haji. Sholat, ya, jadi sholat itu lebih afdal dari haji. Karena ada yang mengatakan haji lebih afdal dari sholat. Nah, kalau menurut pengarang kitab ini sholat itu lebih afdal daripada ibadah haji. Nah, kalau ibadah haji dibandingkan furido diwajibkan atau difardukan, furido diwajibkan, difardukan ibadah haji itu fisanatis sadisati, dalam tahun atau mulai tahun ke-6 sadisati minal hijriyah, dari tahun ke-6 hijriyah. Yang benar itu pala as-shahah, yang yang mu'tamad. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji qabla nubuwati wa ba'daha. Nabi itu menunaikan ibadah haji sebelum dan sesudah nubuah, sesudah ia diangkat jadi nabi. Kalau sebelumnya ya ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Nah, nanti Nabi Muhammad dapat syariat lagi yang terus sampai diikuti sampai umatnya sampai hari kiamat. Meskipun tapak tilas Nabi Ibrahim atau istrinya Hajar yang mencari air, berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah, seiringan zaman itu, di zaman sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, penduduk Mekah atau kafir Quraisy itu
kan banyak menyembah patung. Itu Bukit Sofa ditaruh patung yang paling besar, Bukit Marwah juga ditaruh patung yang besar. Jadi sampai Islam menang pun ya, apa boleh kita nih kalau kita lari ke sono, kelilingin, arti ngelilingin, tawaf arti keliling, tawaf dari apa namanya tadi yang ada patungnya, Bukit Sofa ke Bukit Marwah, boleh nggak? Ini kan ada patungnya, kita keliling tuh boleh. Wala Allah turunin Qurannya apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Sofa, sesungguhnya Bukit Sofa, wal Marwata, dan Bukit Marwah, min sya'airillah, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Disitulah dulu tuh Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya Siti Hajar dalam negeri yang tandus, gersang, nggak ada penduduk, nggak ada air, ya kan? Begitu persediaannya habis, karena hanya dikasih satu girbah air dan sekantong korma, ya cukup beberapa hari. Setelah ditinggal Nabi Ibrahim, ya, anaknya kehausan, maka naluri ibu cari air. Nah itu jadi penghargaan buat apa namanya, apresiasi buat Ibu Hajar. Akhirnya dijadikan syariat buat haji, termasuk rukun, baik dia rukun umroh maupun rukun haji. Jadi ihram, tawaf, tahallul, sa'i, tahallul. Sa'inya itu disebut apa namanya, rukun, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, atau berlari dari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i artinya berusaha, usaha dari Ibu Hajar mencari air. Nah, itu jadi syariatnya. Jadi sebagian dari tanda kebesaran Allah, min syairillah. Faman hajjal baita, barang siapa orang yang mengerjakan haji ke Baitullah, faman hajjal baita awi tamarah, atau mengerjakan umroh, fala junaha alaihi, maka tidak ada larangan bagi orang yang mengerjakan haji atau mengerjakan umroh, ayyat tawafa, untuk mengelilingi Bukit Sofa dan Bukit Marwah yang saat itu ada patung-patung gedenya itu. Turun Quran, nggak apa-apa. Nah, karena Islam udah kuat secara akidah bahwa Ka'bah hanya dijadikan kiblat, bukan sembah. Bukan dijadikan sembah seperti orang Quraisy menyembah patungnya, diminta hanya dijadikan kiblat. Karena waktu pertama pun sholat kita masih menghadap namanya Baitul Maqdis. Ketika turun ayat bahwa liwajhika syatrul masjidil haram, baru kita mau menghadapkan wajah kita ke Baitullah. Jadi Baitullah itu bukan batu yang disembah oleh umat Islam, tetapi melaksanakan perintah Allah dalam menyembahnya menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah. Jadi jangan salah. Jadi ntar orang berpikir seolah-olah kita sama aja dong seperti umat lain nyembah batu. Bukan. Kita nyembah Allah. Cuman supaya satu titik, satu sentral, Allah bilang menghadap. Jadi kita, ketaatan kita kepada Allah lah yang disebut kita menjadi ibadahnya diterima. Karena ibadah kita diterima kenapa? Karena kita taat terhadap perintahnya. Palingkan wajah kamu dalam ibadah kepadaku, ya kita palingkan. Nah, jadi begitu. Sampai mana tadi? Jadi Nabi juga mengerjakan haji itu sebelum dan sesudah menjadi Nabi. Sebelum apa namanya, hijrah, melakukan haji berapa kali atau beberapa kali, tidak diketahui oleh kita semua atau pencatat sejarah. Wa ba'daha hijjatal wada' la ghairah. Dan setelah Nabi itu diangkat menjadi Nabi, artinya setelah Nabi mendapatkan syariat menyebarkan agama Islam, Nabi itu
apa namanya hajjah wada la gairah. Nabi itu setelah hijrah, setelah Nabi pindah ke Madinah, Nabi hanya mengerjakan satu haji. Satu haji yang disebut haji wada. Wa warada man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Wa warada, ada sebuah hadis nih yang warid tentang haji. Man hajja, barang siapa yang mengerjakan haji, hadzal baita, ini rumah, maksudnya berhaji, menunaikan haji ke Baitullah, ke tanah suci Mekah. Kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu. Kayaumi waladathu ummuhu, dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi baru dilahirin dari perut ibunya. Itu ada hadis Nabi. Jadi makanya dia dibilang ibadah paling afdal gitu. Jadi gitu. Man hajja hadzal bait kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Bayi baru dilahirkan dari perut ibunya. Kira-kira ada dosanya enggak? Enggak ada dosanya tuh bayi. Suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi itu terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, suci. Artinya suci bukan badannya suci, tapi suci akidahnya. Akidahnya. Bukan suci lahirnya. Lahirnya sih ya ada darahnya, najis. Akidahnya suci. Artinya apa? Si bayi mengesahkan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Bali. Itu namanya bayi baru lahir. Meskipun terlahir dari orang beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nanti emak bapaknya itu yang nyebut. Qala Syekhuna fi Hasyah al-Idah, berkata guru kita dalam Hasyah, kayaumi waladathu ummu, seperti orang pergi haji itu keluar dari suci dari perut ibunya, seperti bayi baru dilahirkan dari perut ibunya. Yasmalu tab'a, yasmalu tab'at, ya, seperti waktu dilahirkan oleh ibunya. Yasmalu adalah meliputi, artinya terlepas dari dosa-dosa hak Adam, ya kan? Karena ada orang mengatakan bahwa karena Nabi Adam berdosa maka anaknya juga turut-turut berdosa. Nah ini ditepis, enggak begitu. Kayaumi waladathu ummuh. Wa warada tasrihu fihi fi riwayatin wa afta bihi ba'da masyayikhina, lakin zahiru kalamihim yukhalifuhu wal awwalu awfaqu bi zahiri sunnah wasani awfaqu bil qawaid. Perkataan seperti ini ada dikemukakan dengan jelas dalam suatu riwayat, seperti pula sebagian para guru kita berfatwa, tetapi zahir pembicaraannya para ulama berselisih dengannya. Pendapat pertama termasuk hak Adam, lebih cocok dengan makna hadir zahir sunnah, sedang yang kedua lebih mencocoki kaidah hukum. Jadi ya itu, bayi lahir dalam keadaan suci, sucinya itu dia.
Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lama ya. Ayo Dedek. Maki. Pakai umenan. Ya, salam.